problems and the advanced technology we use involve one important thing: computational thinking. This is a way of thinking to solve big problems by breaking them down into smaller, more manageable problems, finding patterns, developing clear steps, and generalizing solutions. Let's learn together because computational thinking does not just the computer have similar patterns or characteristics. What are some examples of this in everyday life? Why do you think it's important to organize detailed steps when completing a task? For example, when cooking. After studying this material, students are expected to be able to 1. Understand the definition and importance of computational thinking and problem solving. 2. Identify and explain the 4 main pillars of computational thinking: decomposition, pattern recognition, abstraction, and algorithms. 3. Apply the concept of computational thinking to analyze and solve simple problems in everyday life. Let's lighten our way of thinking to solve problems, both by humans and computers. Dari video yang sudah diputar, kita lihat statement terakhir dari video ini. Kalian boleh baca salah satu. Coba Jen baca Jen. Bisa kebaca? Ya, coba. Suaranya yang keras. Ya, jadi konsep apa itu tadi? Konsep berpikir komputasional tadi yang terdiri dari 4 tadi itu ya. Nah, di sini dikatakan kalian akan lebih siap dalam menghadapi tantangan baik di dunia coding, teknologi maupun kehidupan sehari-hari. Walaupun memang kita pikirnya kalau untuk menerapkan berpikir komputasional itu ya dasarnya untuk mempersiapkan seseorang untuk menjadi seorang programmer gitu ya. Tapi tidak juga, tapi ini juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan yang berikutnya untuk statement yang disampaikan di sini, untuk statement ini coba kita tolong Junon bisa dibaca. Oke, ini penjelasannya ya. Kenapa kalian kok harus belajar berpikir komputasional ini? Jadi berpikir komputasional adalah metode yang digunakan, metodenya ya, dan coding itu adalah alatnya, salah satu alat untuk mengimplementasikan solusi dari cara berpikir tersebut. Jadi dari mata pelajaran KKA, coding dan kecerdasan artifisial, kalian dipersiapkan untuk bisa memiliki konsep berpikir yang 4 tadi gitu. Ya, nanti saya minta untuk proyek yang berikutnya, kalian akan diberikan kesempatan untuk bisa membentuk sebuah kelompok diskusi gitu ya. Dari proyek itu nanti kalian bisa menerapkan 4 konsep tadi. Contohnya waktu misalnya kita akan membuat sebuah acara kelas gitu ya. Acara kelas itu misalnya membutuhkan anggaran yang besar, terus ada juga penentuan anggaran untuk dana-dana tersebut dipakai untuk apa aja ya. Kemudian sebuah proposal yaitu ada yang kedua, nanti kalian diminta untuk membuat rancangan rundown dari acara tersebut. Terus yang ketiga mungkin kalian diminta untuk membuat rancangan anggarannya juga ya. Dan itu aplikasi apa yang bisa kalian buat untuk itu? Nanti akan ada hubungannya sama materi yang ada di buku kalian di bawah 2. Itu kita akan pelajari tentang Microsoft Excel ya, tentang mengolah data kan ya. Jadi itu namanya ya, betul. 3 orang
Terus jumlahnya ada berapa nanti disesuaikan dari jumlah itu, mungkin ada yang 4 orang kalau misalnya ganjil ya. Maksudnya kalau ada yang tersisa gitu dan nggak bisa dibagi lagi akan masuk ke kelompok berikutnya. Kelompoknya 3 atau 4 orang. Paling banyak di 4 gitu ya. Oke, itu untuk yang akan menjadi proyek kalian. Nah, untuk yang berikutnya setelah kalian paham tentang basic concept of functional thinking ini, kita akan belajar juga tentang apa itu yang namanya literasi digital. Ya, kalian bisa memahami nanti literasi digital itu apa sih dan penerapannya bagaimana di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nanti ya, kita akan belajar tentang apa itu functional thinking. Nah, sekarang kita mau sama-sama main. Mau main nggak? Sudah pernah lihat IG ya, ada sebuah selebgram ya namanya. Dia bikin konten tentang ini. Ayo main game di dalam Ayo Main ini dengan cluenya adalah Anton pergi ke Ambon ya. Kalau saya lewat ya, kenapa saya Zimbabwe, jauh amat Zimbabwe. Oke, saya boleh buat kasih contoh yang lain dulu. Oke, kan tadi Anton pergi ke Ambon, dia 1 hari. Nah sekarang yang kedua itu Chelsea pergi ke Cekoslowakia sebanyak 3 hari. Oh, tahu? Ya, tahu dah. Saya nggak tahu video. Yang lain? Saya belum tahu. Ya mak. Ada yang sudah tahu? Kembali berapa hari? 4 hari. Salah. 2 hari. Saya belum sebut namanya siapa? Nelly. Siapa? Nelly. Nelly pergi ke mana? Maluku. Berapa hari? 3 hari. Ke Malukunya bener tapi harinya salah. Ayo, apa? Bener ya? Oh iya benar. Nathan pergi ke Norwegia 14. Saya pergi ke London berapa hari? 6 hari. Ayo. Atau ya Pak? Kakaknya pergi ke Anyer selama 11 hari. Salah, akhirnya salah. Kan harus sama punya. Harus sama. Ayo. Oke. Kakaknya pergi ke Hawaii selama 8 hari. Betul. Helen pergi ke Hawaii selama 8 hari. Kakaknya bener dong. Macam saya Akaila. Oh kamu A. Oh tadi kemana? Perginya? Akaila pergi ke Anyer selama 11 hari. Akaila? Enggak, 11 harinya salah. Ya, satu. 11 harinya salah. Ayo. Tadi sudah ada dari Helen lagi tambahan. Helen pergi ke Hawaii sebanyak 8 hari ya? 8 hari. Helen pergi ke Hawaii sebanyak 8 hari. Oke. Udah, ada beberapa yang sudah tahu nih. Bu, nama negara atau bisa? Nama negara, nama kota, nama apapun boleh. Ya. Marco pergi ke Manado 13 hari. Iya, betul Marco. Ya. Ben pergi ke Bandung selama 2 hari. Betul. Udah tahu. Astaga. Mau jawab nih kayaknya nih Evan. Evan pergi kemana ya? Selama berapa hari ya? Calvin pergi ke Cilegon selama 3 hari. Terus, Bu, Apa? Evan pergi ke Ethiopia selama 5 hari. Oke, betul. Oke, itu ya. Tepuk tangan buat kalian. Ampun. Selama 1 hari. Jadi Anton Minus A. Dia ke Ambon. Satu ini. Karena dia apa-apa satu. Karena abjadnya adalah 1. Terus tadi Ben pergi ke Bandung, Ben pergi ke Bandung. Selama 2 hari. Salah 2 hari. Kayak gitu. Jelas ya?
dengan baik, ya, mengamati, membaca dan memahami. Oke, saya mau lanjut di sini dari slide yang gue berikan ini. Kata-kata awal untuk kalian jago di dunia maya, hebat di dunia nyata. Ya, ini harusnya. Jadi diharapkan dari kalian ini menjadi generasi cerdas dan bertanggung jawab di era digital ini. Oke, hari ini kita membahas apa? Hari ini kita membahas yang pertama adalah literasi digital. Yang kedua adalah 4 pilar utama literasi digital itu apa? Terus menerapkan dalam keseharian dan tantangan dan tipsnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, conclusion. Pertanyaannya sekarang, seberapa aktif kamu dunia online? Setiap hari tuh, saya pulang sekolah langsung scrolling medsos. Apa aja yang kalian buka? Selain game, kalau sekolah kan ada liburnya. Iya, Bu. Cuma ada satu. Oh, iya. Kalau untuk aktif dunia online ada liburnya Pak? Nggak ada. Hampir kayaknya jadi kebutuhan yang utama hari ini. Gitu ya. Oke. Nih, siapa yang buka medsos dalam 1 jam setelah mobil? Saya juga. Karena saya harus dengar berita apa hari ini, ada kabar apa, ada kegiatan apa. Ada yang enggak? Semuanya enggak di sini? Atau semuanya bangun dalam 1 jam setelah mobil? Enggak, suka HP? Enggak ada dong. Enggak ada semua nih ya? Apa yang pas bangun itu apa yang dikerjain? Berdoa. Ya, berdoa. Kalau saya buka medsos biasanya kalau pagi itu ya kalau misalnya ada info atau apa gitu yang ada di sana yang penting hari ini terjadi apa gitu ya yang paling update seperti itu. Kalau misalnya kalian masih bisa mengendalikan diri kalian tidak buka medsos di pagi hari gitu terus ya karena kalian harus prepare dengan baik gimana kalian akan ke sekolah gitu. Oke lanjut. Siapa yang pernah dapat informasi yang ternyata hoax? Ada? Oke, contohnya apa? Contohnya apa nih yang kira-kira kalian pernah kalian dapat berita oh ternyata hoax? Apa? Apa? Tifa. Produksi film Merah Putih One for All menggunakan dana 6,5 miliar. Oh itu, oke. Ada lagi ternyata itu hoax ya? Data pribadi ya, katanya dari pemerintah data bukan. Oke, apa lagi? Jokowi meninggal dunia. Kamu itu jadi pengen tahu banget ya. Kalau Tato? Banyak itu video-video yang datanya asli. Oh betul. Yang video yang sekarang muncul itu ya orang kreatif tuh bikin seolah-olah itu beneran, tapi ternyata fake ya. Itu cuma AI. Apa? Siapa kamu? Tiba-tiba bego. Yes. Saya Jessica. Jessica. Blackpink hantu anak jadi BTS. Wih, itu muncul di mana tuh? Dulu sempat viral banget. Oh gitu, viral ya. Di FYP kamu ya munculnya ya? Iya. Oh ya. Jadi banyak berita yang kita anggap itu beneran, tapi ternyata hoax. Nah saat itu terjadi apa yang kita lakukan? Langsung deh kepo ya, pengen tahu gitu. Pengen tahu ini beneran atau enggak. Nah gimana cara pas pengen tahunya itu kalian dicek apa? Mengecek, menggunakan gadget dengan aman, bijak, dan bertanggung jawab. Nah analoginya gini, bisa nyetel mobil sama dengan bisa nyetir yang baik dan tahu rambu-rambu lalu lintas. Tidak sama dengan ya, tapi berbeda sama halnya dengan bisa buka internet sama dengan tidak sama dengan literasi digital. Berarti nggak semua orang yang buka internet itu literasi digital ya mampu melakukan literasi digital dan lainnya. Oleh sebab itu kita akan belajar. Nah yang berikutnya kita tahu 4 pilar literasi digital. Yang pertama ini tadi di pertanyaan yang pertama tadi. Kalian bisa membedakan mana berita yang real, mana berita yang hoax, gitu ya. Kita harus memperhatikan informasi dan literasi datanya. Kalian lihat di sini penerapannya itu apa sih dalam kehidupan kalian sehari-hari? Kalian berhasil mengertikan kalau digital. Ya padahal kalau misalnya boleh kusut, itu kalian boleh ditindak pidana.
ya. Jadi harus etikanya harus dijaga. Ini penerapannya untuk positifnya diskusi grup WA untuk kerja kelompok presentasi online via Zoom atau Meet, kolaborasi ngerjain dokumen lewat Google Docs. Negatifnya ini ada cyberbullying, menyebarkan kebencian ya. Dan komentar jahat. Ingat, di balik layar ada orang dengan perasaan. Nah, tips komunikasi buat kalian. Gunakan bahasa sopan. Perhatikan waktu kirim, jangan menghafal atau hal yang tidak penting. Dan pahami konteksnya. Chat formal versus chat dengan teman. Kalau sama bapak ibu guru, harus tahu selamat pagi, selamat siang, selamat malam, lupa. Kalau sama teman gimana? Sama juga harusnya ya. Hey bro, atau hi sis, atau apa gitu. Masih sopan. Dan hello, apa kabar gitu. Kan bisa saling gitu gitu. Ya apa juga sih ya, asal orangnya suka gitu. Yang berikutnya digital citizenship dan safety. Lindungi dirimu, jaga privasimu. Ini harus memperhatikan etika tadi. Terakhir di pesan Minggu ini, take for you, your daily post ya. Oke, lanjut lagi. Yang kedua. Tips menjaga keamanan data ini. Jadi kreator bukan sekedar itu harapannya. Jadi nanti setelah ini kalian berkelompok akan membuatkan sebuah konten digital untuk kalian bisa aplikasikan di dalam kantor. Lanjut lagi ini penerapannya. Jangan lupa untuk setiap gambar atau apapun yang kalian masukkan di dalam konten kalian itu akan ada masukannya. Jadi kalian harus perhatikan. Ya, buat konten positif dan juga kritik yang positif. Oke, ini saya dapat aja. Aplikasi digital. Berikutnya dari yang kita bilang yang pertama ya, kita akan belajar dari konten kreator. Anak-anak sekalian, ini sudah waktunya kalian akan pulang. Jadi kita akan sudahi untuk pelajaran informatika hari ini. Ya. Nah, untuk yang tadi kita sudah kerjakan untuk berkelompoknya, untuk dilanjutkan di rumah. Nanti akan saya share untuk link pengumpulannya di Google Classroom kalian ya. Oke, selamat siang. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Berfavorit.